Ini ada pertanyaan dari teman-teman di grup belajar bonsai nih Mas Sur, tentang santigi. Mohon dijawab. Ini yang pertama dari Mas Irwan. Nanya penanganan santigi dongkelan dan media yang pas untuk santigi di dataran tinggi Mas Sur. Kalau dari dongkelan kita tetap Pasir Malang Mas. Pasir Malang, Pasir full Malang, full ya. Kalau dongkelan nggak usah pakai pupuk dulu. Nggak usah pakai pupuk. Apa? Murni Pasir Malang dulu. Murni Pasir Malang. Setelah dia tumbuh akar, baru kita kasih nutrisi pupuk dikit-dikit. Oh gitu. Ya. Nah untuk daun ranting apa perlu dibuang? Dikurangi, tapi jangan sampai habis. Jangan sampai habis. Jangan gitu. sampai habis. Oh. Tetap ada sisa daun di situ. Oke. Nah untuk media untuk dataran tinggi, menurut Mas Sur, dataran tinggi bisa cocok nggak ini santigi? Tetap bisa, tetap bisa. Tetap Tetap bisa, pakai Pasir Malang yang paling bagus. Oh gitu. Pasir Malang untuk dataran tinggi. Untuk pupuknya gimana? Pupuknya pakai pupuk kandang. Pupuk kandang. Terus apa? Tambahnya pakai kimia yang Dekastar misalkan. Itu ya. Oke. Ya, itu semoga terjawab Mas Irwan. Nah, ini ada dari Mas Rogonisto Eko Prasetyo. Untuk jenis santigi karang, Mas Sur, ada yang bilang nggak bisa bertahan lama jika ditanam di lokasi yang jauh dari pantai. Katanya harus sesering mungkin terkena hembusan angin laut. Apa benar itu, Om? Jika itu salah, bagaimana cara perawatan yang benar jika nanam santigi karang di lokasi yang jauh dari laut, dan metan apa yang cocok? Nah, kalau jauh dari laut, kuncinya tetap di media. Di media. Dia poros. Poros, sinar matahari cukup. Terus ada apa? Dikasih garam. Garam kasar. Yang utuh? Yang enggak, yang kasar itu. Iya, yang kasar. Yang ditabur? Ditabur di medianya secukupnya. Secukupnya. Terus? 2 atau 3 minggu sekali. 2 atau 3 minggu Ya, sekali. kuncinya di media. Oke. Berarti jauh dari laut sebenarnya nggak masalah ya Mas Sur ya? Iya. Tapi untuk santigi sendiri yang full matahari gitu ya? Iya. Full. Semakin banyak sinar matahari semakin bagus. Angin? Asalkan medianya pas. Untuk angin? Angin juga termasuk faktor gitu. pendukung. Angin banyak Angin, bagus ya? Semakin banyak angin bagus. Berarti misalnya teman-teman punya rumah lantai 2 gitu, taruh di atas mungkin cocok ya? Bagus. Panasnya cukup, angin cukup. Ya, penyiraman teratur. Iya. Nah ini dari Mas Petir Roaster. Untuk pembesaran bagusnya gimana? Di ground apa di pot besar? Di pot besar bagus, bisa juga. Ya? Kalau yang di ground mungkin nanti kita agak susah ngangkatnya. Kalau ketika diangkat ya. Kita mau pindah ke pot, kita angkat ke pot agak susah. Oke. Ya, mungkin kalau akarnya terlanjur gede, mungkin jangkau akar. Jangkau akar ya. Atau di ground sama potnya? Di ground sama potnya lebih bagus, lebih aman. Lebih aman. Nanti ya. tinggal motong yang akar bawah yang ke bawah itu. Kan. Ya, akar yang ke bawah. Oke, itu Mas Petir Roaster. Kemudian nah ini dari Mas Rian Rusmana. Penanganan kalau beli bahan dari dongkelan, karena saya beli dongkelan yang sudah 7 bulan. Saya pindah pot dan ganti media semua. Medianya Pasir Malang, yang tengah sekam bakar sama Pasir Malang lembut dan tetap mati juga, Mas. Kira-kira kesalahannya di mana? Waktu pindahnya, waktu apa? Ini ganti pot ya? Iya. Dari 7 bulan, dari dongkelan, beli dongkelan yang sudah 7 bulan, kemudian dia pindah pot, ganti media semua. Mungkin apa? Akarnya waktu pindah itu ada yang ini belum, ada yang putus, atau rusak atau gimana? Itu kan, atau mungkin waktu itu dipuruning daunnya juga bisa. Santigi itu nggak mau kalau dia dipuruning sampai habis, nggak bisa. Oh, itu mungkin. Nah ini dia pakai media Pasir Malang, yang tengah dikasih sekam bakar sama Pasir Malang lembut. Dicampur aja. Oh, langsung dicampur aja, ya. Antara Pasir Malang, pupuk sama arang sekam dicampur aja. Langsung dicampur ya. Apa perbandingannya 3:1 kalau kira-kira aja. Oke, itu Mas Rian, mungkin ada kesalahan waktu pemindahannya.
Kemudian dari I Gede Kusama Yoga, kalau repotting akar, cuci bersih media tanam, apa aman untuk santigi? Aman. Aman ya? Aman. Ya, tadi juga yang di Tapi video. ini ketika kita cuci akar, dikurangi aja daunnya. Dikurangi daunnya dan untuk sementara diteduhkan dulu. Oke. Dan mungkin diusahakan jangan sampai putus ya? Ya, seminimal mungkin aman. Akarnya. Kemudian ini dari Mas Kristo Jabu Dimara. Kapan waktu paling tepat untuk pemberian garam, Mas, atau air garam? Maksudnya waktu temponya 2 atau 3 minggu. 2 atau 3 minggu. 2 atau 3 minggu. Ditabur di medianya. Ditabur yang garam utuh itu ya. Ya, kadang kita over kelebihan garam. Efeknya di pohon dia layu seperti kurang siraman. Itu mengatasinya dikocor aja pakai air tawar. Disiram yang banyak ya. Ya sampai kadar garam di dalam pot itu 9. Nanti dia pulih. Berarti misalnya pot ukuran 40 gitu kira-kira berapa sendok, Mas? Tergantung besar kecilnya. Oh, besar kecil batangnya lagi. Besar kecilnya pohon itu. Pohonnya. Oh, gitu. Oke, berarti kalau kelebihan cukup dikocor sampai kira-kira habis. Kocor pakai air tawar sampai kadar garam di dalam pot hilang. Dia pulih. Cirinya tadi kalau kelebihan garam? Layu. Oh, layu seperti tidak disiram. Oh, gitu. Oke, ini dari Kang Hadi. Cara menanam santigi karang, apa harus disiram air laut atau bisa langsung air tawar? Di daerahku sangat banyak santigi lanang. Oh, di daerahku sangat banyak santigi lanang, juga bagus untuk bonsai. Oke, mungkin yang santigi karangnya dijawab, Mas. Apa harus disiram air laut? Untuk penyiraman harian tetap air tawar. Air tawar ya. Air lautnya yaitu temponya mungkin 2 atau 3 minggu sekali. Oke, kalau nggak ada air laut kasih garam utuh itu ya, garam kasar. Mas Andana Yuli nanya, media pasir laut aja bisa hidup nggak? Bisa. ya? Tapi kurang bagus karena dia cepat padat. Oke, bisa tapi kurang bagus. Tetap disarankan pasir malam ya. Kemudian dari Mas Rahmat, di daerah saya tempatnya dingin, mungkin maksudnya dataran tinggi. Saya ambil potongan santigi dari kawan, tempatnya gersang dekat laut. Yang jadi pertanyaan, kenapa di tempat saya pohon santigi susah tumbuhnya? Saya udah beberapa kali nyoba, bahkan sudah tumbuh, tetapi tetap aja pertumbuhannya lambat. Ya itu mungkin memang medianya, Mas. Medianya tetap ya? Di media. Santigi kuncinya di media. Oke, itu Mas Rahmat ya, medianya. Coba dipakai medianya Mas Sur tadi. Kemudian dari Mas Adi Wibowo, santigi karang rawatan 1 tahun saya reposisi, bikin on the rock. Jadi rawatan 1 tahun direposisi, bikin on the rock. Udah 1 bulan belum pulih, malah daun kering hampir separuh pohon. Apakah masih aman? Itu ya mungkin waktu proses pembikinan on the rock. Itu akarnya banyak yang rusak, pasti. Oke, ya. Akar banyak yang rusak. Atau mungkin pruningnya juga kurang? Atau mungkin pemruningannya terlalu banyak. Oh, malah terlalu banyak. Dia tetap ada sisa daun, Mas, di situ. Sebaiknya tetap ada daun. Oke. Nah, ini sementara itu dari grup belajar bonsai. Saya coba cek di halaman saya. Sepertinya ada beberapa pertanyaan. Dari Mas Jegi Sulaiman, cara menanam santigi karang atau pasir di daerah dingin kaki gunung. Kayaknya tadi udah terjawab ya, Mas. Kemudian Mas Akram Betafis Bulukumba, pupuk apa yang paling tepat untuk jenis santigi dan apa ada penanganan khusus agar tumbuh dengan baik dan benar? Untuk pupuk kita tetap pakai pupuk kandang. Pupuk kandang di awal dicampur di media. Dan untuk perawat pupuk tambahan kita pakai kimia. Bisa pakai kimia yang merek Dekastar. Oke. Mungkin itu Mas Akram, itu udah maksimal ya. Jadi pupuknya langsung dicampur di media di awal. Kemudian Mas Honodava, apa benar santigi perlu penyiraman air laut apa pakai garam dalam pemeliharaannya dan gimana caranya santigi tumbuh subur? Mungkin pertanyaan untuk penyiraman laut apa garam itu memang harus atau memang tidak pakai garam pun bisa, tapi kurang maksimal. Kurang maksimal. Ya, dia tetap butuh garam. Oke, kalau kurang garam misalnya, itu kelihatannya seperti apa?
daunnya tipis, dan tumbuhnya lambat dia tetap pertumbuhannya lambat. Tapi tadi kalau kelebihan garam malah layu. Ya, layu. Harus pas. Oke, harus pas. Sesuai dengan ukuran pohonnya. Iya. Oke, dalam pemeliharaannya Santigi supaya subur, ya itu tadi sudah dijelaskan sama Mas Sur, pakai pupuk kandang untuk medianya, terutama faktor media ya. Faktor Santigi. media. Oke. Kemudian Mas Jauhari, pertanyaan dari Mas Jauhari AR. Saya pemula coba stek Santigi, ambil potongan teman hidup. Gimana supaya cepat besar Mas? Kayaknya lambat pertumbuhannya. Berarti bisa di stek ya Mas Sur ya? Itu kalau nyetep malah bagian yang mudah, yang ujung. Oh, pucuk. Yang pucuk. Oh. Itu lebih cepat. Lebih cepat. Terus disungkup. Disungkup. Ya. Nah, supaya cepat besar gimana? Pakai pot yang besar gitu atau media? Kembali ke media yang bagus. Medianya bagus, cepat. Panas cukup, angin cukup, angin ya? Dan asupan garam. Oke. Ini pertanyaannya sepertinya sudah cukup Mas Sur, udah cukup banyak. Nah, pertanyaan terakhir dari Mas Parno sama seperti yang akan saya tanyakan. Alamatnya di Gunung Kidul, pasnya mana Mas Sur ini? Di objek wisata Pantai Krakal. Pantai Krakal. Ya. Jadi teman-teman masuk aja ke lokasinya, bayar parkir di depan, masuk ke lokasi pantai, tanya Mas Sur, nanti ketemu. Oke, nanti ada teman-teman mungkin yang mau main ke sini atau minat sama Santiginya, Mas Sur, ada nomor WA yang bisa dihubungi? Ya. 082 ya. 136 ya. 096 143. Oke, terima kasih banyak Mas Sur, tadi udah sharing-sharing untuk bikin Santigi on the rock dan tadi menjawab pertanyaan teman-teman dari grup Belajar Bonsai. Terima kasih banyak Mas Sur.